Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat selalu mengingatmu, untuk dapat mensyukuri nikmatmu, dan untuk dapat beribadah kepadamu dengan baik. Profil tentang beliau ini di Timur Tengah, beliau bernama Abdullah bin Umar bin Ni'mah. Sekarang ini sangat dikenal di Timur Tengah ya, baik di Arab Saudi, di Yaman, di Mesir, dan di negara Timur Tengah lainnya. Karena sekarang beliau aktif dalam kegiatan dakwah meskipun dalam keadaan lumpuh total. Meskipun kalau pergi keluar ya harus dipanggul atau diangkat ya, digotong oleh beberapa orang. Aktif berdakwah di Jeddah, memberikan nasihat-nasihat kepada para siswa SMP, SMA di sekolah-sekolah. Aktif memberikan dakwah di masjid-masjid, aktif memberikan dakwah juga ke panti-panti, ke penjara-penjara, termasuk juga ke markas polisi dan tentara untuk memberikan tausiahnya, dan juga di perkemahan musim panas pada saat libur dengan adanya training-training atau pelatihan-pelatihan, beliau pun memberikan nasihat-nasihatnya kepada kaum muslimin dan khususnya kepada para pemuda. Aktif juga beliau berdakwah keluar kota Jeddah, tinggalnya di Jeddah. Aktif berdakwah pergi ke Taif, ke kota Al-Bahah, ke kota Riyadh, ke kota Dammam, bahkan juga aktif dakwah ke luar negeri seperti ke Mesir, ke Emirat, ke Yaman, dan lain sebagainya. Kita akan bahas insyaallah kisahnya, yang bukan hanya sebagai kisah hiburan atau rekreasi mental saja, tapi yang diharapkan tujuan dari kisah ini adalah kita mengambil pelajaran, sehingga dengan mendengarkan kisah ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa tawakal kita kepada Allah, memantapkan kita untuk bisa lebih sabar dalam menghadapi hidup ini, menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada perubahan yang nyata pada diri kita setelah mendengarkan kisah tersebut. Yang insya Allah dari kisah-kisah ini pun akan dibawakannya ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan yang akan dibahas dalam buku banyak, sekitar ada 33 poin, walaupun dalam kajian ini insya Allah tidak mungkin semuanya kita bahas. Di antaranya poin masa kecil yang indah, yang kedua masa remaja, ketiga harapan dan cita-cita sebelum lumpuh, keempat kun fayakun, musibah yang menyebabkan lumpuh, kelima aku tidak ridho orang-orang mencela ayahku, keenam penderitaan yang berat, ketujuh titik tolak perubahan, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas insyaallah sebagian dari poin-poin tersebut. Juga ada pembahasan di antaranya poin ke-19, aku berbahagia meskipun badanku lumpuh. Dalam pengantar, saya juga telah meminta izin kepada beliau akan menulis sebuah buku tentangnya, dan beliau juga menyetujuinya dan mendukung, bahkan memberikan banyak informasi-informasi tentang kehidupan beliau dalam rangka merampungkan tulisan ini. Juga dalam wawancara saya dengan beliau sempat direkam, beliau memberikan juga di antaranya muqaddimah. Dia katakan, aku ini seorang yang tidak memiliki banyak ilmu dibandingkan dengan Anda. Aku juga tidak lebih baik dari Anda dalam ibadah dan akhlak. Meskipun demikian, tidak menghalangiku untuk berbagi cerita dan mengingatkanku terlebih dahulu, kemudian mengingatkan saudara-saudaraku kaum muslimin yang aku cintai karena Allah. Seseorang yang telah sampai kepada derajat ilmu yang tinggi,
pasti dia akan memiliki satu perasaan di mana dia mendapati dirinya tidak mengetahui sesuatu. Nabi Sulaiman alaihissalam yang telah Allah berikan kepadanya kerajaan yang tidak akan ada di zaman setelahnya dan telah diberi ilmu yang luas, akan tetapi ketika datang Hudhud, seekor burung yang menjadi salah satu dari tentara beliau, lantas Hudhud berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya di surat An-Naml ayat 22. Di surat An-Naml surat nomor 27 ayat 22, Allah berfirman, "Famakasa ghaira ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Maka tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan." Nabi Sulaiman dengan kerendahan hatinya menerima informasi dari burung Hudhud, "Maka terimalah informasi dariku, karena aku tidaklah lebih rendah dari burung Hudhud dan Anda tidaklah lebih hebat dan tidaklah lebih berilmu dari Nabi Sulaiman alaihissalam." Dari poin ini juga kita dapati kerendahan hati dari Ustaz Abdullah Bani'mah ketika mengatakan, "Aku tidak lebih baik dari Anda, tidak lebih berilmu dari Anda." Begitulah seharusnya setiap muslim harus memiliki sifat tawadhu, rendah hati, dan menjauhi sejauh-jauhnya sifat sombong yang akan membahayakan keimanan kita dan membahayakan bagi kita tentang kedudukan kita nanti di akhirat, di mana Allah mengancamnya dengan neraka bagi orang yang masih memiliki sifat sombong meskipun sedikit. Sombong, merasa kita lebih hebat dari orang lain dan merendahkan serta meremehkan manusia yang lain, dan juga di antara indikasi dari kesombongan adalah menolak kebenaran setelah datang kepadanya. Adapun orang yang rendah hati, dia tidak merasa lebih baik dari orang lain, meskipun barangkali secara yang lahir kita lihat dari orang lain melakukan kekurangan-kekurangan, dosa dan kemaksiatan, tapi kita selalu mengintrospeksi, bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada dosa orang yang ada di hadapan kita. Bisa jadi amalan-amalan orang yang di hadapan kita, amalan baiknya jauh lebih melebihi daripada amalan kita, sehingga kita tidak meremehkan orang lain siapapun dia, tidak menganggap kita lebih hebat, sehingga menghargai dan tetap menghormati setiap muslim. Dan lebih khususnya lagi apabila yang di hadapan kita adalah orang yang lebih tua dari kita, hendaklah kita menghargai dan menghormatinya. Begitulah akhlak Islam mengajarkan agar kita sayang kepada orang yang lebih muda dan hormat kepada orang yang lebih tua. Beliau ceritakan, ya, bagi jamaah yang baru datang, agar menempati tempat yang lebih di depan, ya, memberikan kesempatan bagi jamaah yang lain untuk bisa duduk.